Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Angelina Diego. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem organ tumbuhan. Yang pertama, pengertian organ tumbuhan. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang secara bersama-sama melakukan tugas tertentu, sedangkan tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki peran penting dalam ekosistem. Jadi, organ tumbuhan adalah bagian-bagian tubuh tumbuhan yang memiliki fungsi spesifik dan tersusun dari berbagai jaringan. Organ tumbuhan dibagi menjadi yakni akar, batang, dan daun. Sedangkan bagian organ selain ketiga organ tersebut adalah modifikasinya macam-macam organ tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian pokok tumbuhan di samping batang dan daun. Fungsi akar yang pertama untuk melekatkan tumbuhan pada media atau tanah. Akar memiliki kemampuan untuk menerobos lapisan tanah. Yang kedua, menyerap garam, mineral, dan air melalui bulu-bulu akar. Air masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Yang ketiga, pada beberapa tanaman, akar digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya pada ubi, kentang, wortel, dan lain-lain. Yang keempat, pada tanaman tertentu seperti yang berikut struktur akar. Akar terdiri dari beberapa bagian, yaitu leher atau pangkal akar, ujung akar, batang akar, cabang-cabang, serabut akar, rambut-rambut atau bulu akar. Yang berikut tudung akar. Yang berikut anatomi akar tumbuhan. Yang pertama epidermis, kedua korteks, ketiga endodermis, keempat sele. Yang kedua jenis-jenis akar. Menurut bentuknya, akar tumbuhan ada dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Yang pertama, akar serabut. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Bagian ujung dan pangkal akar berukuran hampir sama besar. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Akar serabut dimiliki tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil, misalnya jagung dan padi. Yang kedua, akar tunggang. Akar tunggang memiliki akar pokok. Akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang lebih kecil. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil, contohnya jeruk dan kacang-kacangan. Tentu juga terdapat akar-akar khusus. Yang pertama, akar gantung. Akar ini tumbuh di bagian batang tumbuhan di atas tanah. Akar tersebut menggantung di udara, tumbuh ke arah tanah. Contohnya adalah akar pohon beringin. Yang kedua, akar pelekat. Akar ini tumbuh di sepanjang batang. Akar tersebut berguna untuk menempel pada kayu, tumbuhan lain, atau tembok. Yang ketiga, akar tunjang. Akar ini tumbuh dari bagian bawah akar ke segala arah. Akar tersebut seakan-akan menunjang batang agar tidak rebah, misalnya akar pohon bakau dan pandan. Yang keempat, akar napas. Akar napas tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Akar napas banyak memiliki celah atau jalan masuk udara, misalnya akar pohon kayu api. Yang kedua, batang. Batang merupakan bagian penting dari tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Pertumbuhan batang berasal dari titik tumbuh berupa meristem apikal atau ujung yang terdapat pada batang. Berdasarkan tempat kedudukan batang pada tumbuhan, batang mempunyai tugas untuk mendukung bagian-bagian tumbuhan lain yang berada di atas tanah seperti daun, bunga, atau buah. Yang pertama, struktur batang. Struktur batang dibedakan atas morfologi atau struktur luar batang, dan anatomi atau struktur dalam batang. Morfologi atau struktur luar batang. Morfologi pada batang tumbuhan tingkat tinggi ada bermacam-macam. Perbedaan morfologi batang akan tampak apabila
mengamati secara langsung perbedaan tinggi atau lebar batang dari berbagai jenis tumbuhan. Perbedaan tersebut dilatari oleh perbedaan spesies, sifat genetis, habitat tempat tumbuh, dan faktor abiotik ikut mempengaruhi pertumbuhan batang. Tumbuhan, walaupun tumbuhan tersebut satu spesies, bisa jadi tumbuhan A yang satu spesies dengan tumbuhan B akan mengalami perbedaan ukuran batang jika ditempatkan di lokasi berbeda. Yang berikut anatomi atau struktur batang dalam. Yang pertama, epidermis, batang atau kulit terluar, terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat dan tidak memiliki rongga-rongga antar sel. Yang kedua, korteks batang atau kulit pertama. Yang ketiga, stele batang atau silinder pusat. Ini adalah bagian terdalam dari batang. Pada bagian silinder pusat batang, terdapat berkas-berkas pembuluh angkut yaitu xilem atau pembuluh kayu pada bagian luar dan flum atau pembuluh tapis pada bagian dalam. Jika pada tumbuhan dikotil, berkas pembuluh angkut letaknya teratur dalam suatu lingkaran, sedangkan pada monokotil letaknya tersebar secara acak. Yang berikut fungsi batang. Secara umum, batang tumbuhan herba maupun tumbuhan berkayu memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, batang merupakan organ lintasan air dan mineral dari akar ke seluruh daun dan lintasan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang berikut, batang merupakan organ pembentuk dan penyangga daun. Yang berikut, pada beberapa jenis tumbuhan, batang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan alat perkembangbiakan secara vegetatif. Yang ketiga, daun. Daun berasal dari meristem apikal yang tumbuh membentuk satu kuncup yang menonjol ke samping. Pertumbuhan daun berbeda dengan pertumbuhan pada akar dan batang karena pertumbuhan daun terbatas. Yang berikut fungsi daun. Fungsi utama daun adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis atau tempat produksi bahan makanan bagi tumbuhan. Yang B, struktur daun. Sebagaimana pada akar dan batang, daun juga terdiri dari 3 sistem jaringan. Helai daun atau lamina terdiri dari selapis epidermis pelindung, bagian jaringan dasar parenkim yang dikenal sebagai mesofil dan berkas vaskular. Yang berikut epidermis. Epidermis daun terdapat pada permukaan atas daun atau permukaan adaksial dan permukaan bawah daun atau permukaan abaksial. Pada lapisan ini tidak ada ruang antar sel. Di antara sel epidermis terdapat sel penjaga yang membentuk stomata. Stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan pertukaran air. Stomata pada permukaan bawah daun letaknya tersebar dan jumlahnya lebih banyak ditemukan pada bagian permukaan bawah daun. Yang kedua, mesofil atau jaringan dasar. Mesofil daun merupakan jaringan yang tersusun dari parenkim palisade atau jaringan tiang dan jaringan spon atau jaringan bunga karang. Pada tumbuhan dikotil, di bawah epidermis terdapat sel-sel parenkim. Sel-sel parenkim tersebut membentuk jaringan parenkim palisade yang merupakan jaringan parenkim pada daun yang memiliki banyak kloroplas sehingga pada jaringan ini terjadi fotosintesis. Yang berikut berkas vaskular. Berkas vaskular daun yaitu xilem dan flum yang terdapat pada ibu tulang daun, tulang-tulang cabang dan urat-urat daun yang terlihat menonjol pada permukaan bawah daun. Berkas vaskular ini merupakan lanjutan berkas vaskular pada daun walaupun tidak seluas pada batang. Yang keempat, bunga. Bunga merupakan modifikasi dari batang dan daun. Modifikasi ini disebabkan oleh dihasilkannya sejumlah enzim yang dirangsang oleh sejumlah fitohormon tertentu. Pembentukan bunga dengan ketat dikendalikan secara genetik dan pada banyak jenis
oleh perubahan lingkungan tertentu seperti suhu rendah, lama pencahayaan, dan ketersediaan air. Yang berikut fungsi bunga. Yang pertama, struktur reproduksi seksual pada tumbuhan bunga, Machnophyta, Angiospermae, atau tumbuhan biji tertutup. Yang kedua, sebagai tempat terbentuknya buah dan biji. Yang berikut struktur bunga. Pada bunga terdapat organ reproduksi yaitu putik dan benang sari. Bunga hatak, bila dalam satu bunga terdapat alat kelamin jantan atau benang sari, betina atau putik yang biasanya kita sebut dengan bunga banci atau hermafrodit. Selain itu, bunga dikatakan lengkap apabila dalam satu bunga terdapat 4 bagian utama yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, alat kelamin jantan berupa benang sari, dan alat kelamin betina berupa putik. Yang berikut macam-macam bunga. Yang pertama, bunga tunggal, contohnya bunga mawar, bunga kembang sepatu. Yang kedua, bunga majemuk. Bunga majemuk adalah sekelompok kuntum bunga yang terangkai pada satu ibu tangkai bunga atau pada suatu susunan tangkai-tangkai bunga yang lebih rumit. Yang berikut penyerbukan bunga. Dalam penyerbukan biasanya bunga dibantu oleh beberapa perantara yaitu yang pertama, perantara angin yang biasa disebut anemogami. Cirinya bila serbuk benang sari kecil, ringan dan kering. Contohnya pinus, damar, rumput-rumputan. Yang kedua, perantara air disebut hidrogami. Contohnya pada tanaman air. Yang ketiga, perantara hewan yang disebut zoogami. Contohnya bila perantaranya serangga disebut entomogami, bila perantaranya burung disebut ornitogami, bila perantaranya siput disebut malakogami. Yang keempat, perantaranya manusia disebut antropogami. Yang kelima, buah. Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemencar biji tumbuhan. Yang berikut macam-macam buah. Yang pertama, buah tunggal, yakni buah yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah yang berisi satu biji atau lebih. Yang kedua, buah ganda, yakni jika buah terbentuk dari satu bunga yang memiliki banyak bakal buah. Masing-masing bakal buah tumbuh menjadi buah tersendiri, lepas-lepas, namun akhirnya menjadi kumpulan buah yang nampak seperti satu buah. Yang ketiga, buah majemuk, yakni buah terbentuk dari bunga majemuk. Dengan demikian, buah ini berasal dari banyak bunga dan banyak bakal buah, yang pada akhirnya seakan-akan menjadi satu buah saja. Yang berikut struktur buah. Buah terdiri dari kulit buah dan biji. Berdasarkan struktur kulit buahnya, buah dapat dibedakan menjadi buah kering dan buah berdaging. Buah berdaging adalah buah yang mempunyai kulit buah tebal dan berdaging, sedangkan buah kering mempunyai kulit buah yang tipis. Adapun struktur buah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kulit buah. Kulit buah dapat dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama, exokarp atau kulit bagian luar, mesokarp kulit bagian tengah, endokarp kulit bagian dalam. Yang keenam, biji. Pada umumnya biji memiliki 3 bagian utama, yakni yang pertama, lembaga atau embrio. Lembaga atau embrio adalah jaringan bakal tumbuhan yang baru akan berkembang manakala kondisi lingkungan sesuai. Lembaga ini memiliki 1 helai daun lembaga atau kotiledon pada tumbuhan berkeping 1 atau monokotil dan 2 helai daun lembaga pada hampir semua tumbuhan berkeping 2 atau dikotil.
serta 2 atau lebih pada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Selanjutnya, pada lembaga juga memiliki calon akar yang disebut radikula dan calon tunas yang disebut plumula. Calon batang yang terletak di atas titik perlekatan daun lembaga disebut epikotil, dan yang terletak di bawah daun di bawahnya disebut hipokotil. Yang berikut cadangan pada makanan untuk pertumbuhan embrio. Cadangan makanan yang diperlukan oleh tumbuhan baru ketika mulai tumbuh membesar. Bentuk nutrisi yang disimpan bervariasi bergantung pada jenis tumbuhan tersebut. Pada Angiospermae, cadangan ini bermula dari jaringan yang disebut endosperma yang berasal dari tumbuhan induk melalui proses pembuahan ganda. Endosperma yang biasanya triploid ini hanya akan kaya minyak nabati atau zat pati dan protein. Pada Gymnospermae, seperti halnya konifera, jaringan makanan cadangan ini berasal dari bagian gametofit betina, jadi bersifat haploid. Yang berikut kulit biji. Kulit biji atau testa berkembang dari jaringan integumen yang semula mengitari ovula atau bakal biji. Tak kala biji masak, ini dapat setipis kertas, misalnya pada kacang tanah, atau tebal dan keras seperti pada kelapa. Kulit biji ini berguna untuk menjaga lembaga dan kekeringan dan kerusakan mekanis. Sekian dan terima kasih.